diberikan kesempatan bisa berjumpa di dalam pertemuan Zoom meeting pada malam hari ini. Kedua kalinya semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya telah menjadi contoh untuk kita di dalam menjalani hidup, telah memberikan kepada kita jalan menuju cahaya, tentunya jalan Islam. Dan sangat kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu semuanya, selamat datang kita aturkan untuk semua keluarga besar dari Ihsanul Fikri Islamic Boarding School. Kita juga selamat datang kita ucapkan kepada Bapak Dr. Arif Alam Syahmars yang sudah jauh-jauh ya Bapak. Alhamdulillah Bapak Dokter sudah menyempatkan waktu masuk di dalam Zoom kita. Akan kita bacakan rundown pada malam hari ini, yakni yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam wahyu ilahi, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat acara inti, kemudian tanya jawab, dan penutup. Baiklah Bapak Ibu semuanya, mari kita buka acara di malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Cara yang kedua yaitu pembacaan kalam wahyu ilahi. Kami persilahkan kepada Ustadz Mukhtar Hadi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anis qul lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في آمين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من عنب إلي ثم إلي مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة
صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أزم الأمور ولا تصغر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kasir Ustadz Mutaradi yang sudah menyampaikan tilawah Al-Quran dengan sangat merdu, Masya Allah. Dan semoga bacaan barusan semakin membuat hati kita bening sebening malam hari ini, Insya Allah. Bapak-Ibu semuanya, acara selanjutnya adalah sambutan. Kami persilahkan kepada Direktur Ihsanul Fikri Islamic Boarding School kepada Ustadz Imam Sazali Cahyawari Wibowo, SPDI MPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama in qata'a 'amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Yang terhormat Bapak Dr. Arif Alam Syah Mars, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri dimanapun Anda berada, dan tak lupa yang kami banggakan seluruh panitia penyelenggaraan kegiatan ini. Mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga malam hari ini kita semuanya diberikan kesehatan, ya, kemudahan dan waktu yang luang, ya, untuk mengikuti acara yang insya Allah sangat bermanfaat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat serta para pengikutnya yang tentunya yang tetap istiqomah di jalan Islam ini. Dan semoga kita semuanya, kami Bapak Ibu semuanya dicatat oleh Allah dan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengikut Rasulullah SAW yang setia. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu kehormatan bagi kami, ya, malam hari ini bisa membersamai Bapak Ibu dan memberikan sedikit sambutan. Karena kebahagiaan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, ya, atas partisipasi Bapak Ibu semuanya,
di acara pembinaan ataupun di acara taujih ya terkait dengan bagaimana kita semuanya paham bahwa keluarga itu menjadi awal mula untuk menyiapkan pemimpin masa depan. Dan insya Allah pemimpin masa depan itu adalah anak-anak kita yang kelak akan menjadi sebab baiknya negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali saya mengingatkan kami mengingatkan kepada Bapak Ibu, terutama kepada diri kami, bahwa kita semuanya sudah menjadi keluarga besar pesantren Ihsanul Fikri. Ini bukan suatu kebetulan, tetapi ini adalah rencana Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita oleh Allah ditakdirkan untuk bersama-sama membesarkan pondok ini. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, para ustadz-ustadzah, bagaimana kita bisa membangun sinergi ini, bisa membangun kekompakan, sehingga peran pondok di dalam memberikan pendidikan, peran pondok di dalam memfasilitasi para santri itu bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap pesantren memang punya cara tersendiri dan memang punya cara masing-masing di dalam mendidik para santri. Namun secara kultur secara tradisi, setiap pesantren itu memiliki kesamaan visi, kesamaan tujuan. Intinya ingin melahirkan generasi yang terbaik yang akan kita persembahkan untuk negeri ini. Hal ini memang ada hubungannya. Kalau memang kita itu ingin berhasil dalam hal itu, memang ada hubungannya dengan peran orang tua dalam hal keikhlasan, dalam hal kesabaran. Karena apa? Hal ini juga akan sangat berpengaruh sekali terhadap para santri yang dititipkan kepada kami di pesantren. Di samping itu juga bagi pesantren sendiri, pesantren bisa tanggap, pesantren bisa tanggap dalam mengolah kegelisahan santri, sehingga setiap kegelisahan itu santri menemukan satu hikmah terbaik sehingga tetap bisa istiqomah, bisa kuat untuk menjalani pendidikan di pesantren. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika putra-putri kita di pesantren ini kemudian tidak dihalangi untuk menuntut ilmu-ilmu syar'i, kemudian putra-putri kita juga tidak dilecehkan secara jiwa dan raganya, ataupun putra-putri kita tidak diajarkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, maka kewajiban Bapak Ibu semuanya, kewajiban kami yang juga sebagai pengasuh, maka tetap sabar dan ikhlas. Insya Allah dengan kesabaran kita, keikhlasan kita, apa yang menimpa putra-putri kita dalam proses pembelajaran ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan berbagai macam kemudahan untuk anak-anak kita dalam menggapai cita-cita. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon terus kami didoakan dengan doa-doa yang terbaik dari Bapak Ibu semuanya, waktu-waktu yang terbaik, sehingga kami semua yang ada di pesantren ini bisa membina putra-putri Bapak Ibu dengan baik. Untuk selanjutnya, untuk menguatkan taujih pada malam hari ini, nanti kita akan mendengarkan pakar yang sudah sangat terkenal, yaitu Dr. Arif Alamsyah. Insya Allah nanti akan bisa lebih banyak memaparkan apa sih yang harus dipersiapkan sebagai orang tua, apalagi putra-putrinya di pesantren, modalnya apa supaya hubungan itu tetap baik begitu. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah dengan jamaah, dengan selalu berpegang teguh di tali ajaran Allah,
kita akan memperoleh kemudahan. Bapak Ibu semuanya, tibalah kita di acara inti kita, yakni kajian parenting yang spesial banget. Malam hari ini kita sudah kehadiran tamu yang sudah sangat kita nantikan. Beliau adalah, saya kenalkan kepada Bapak Ibu semua, semoga dengan semakin kenal, kita akan semakin sayang, dalam artian semakin mudah di dalam menerima informasi dan ilmu yang akan beliau sampaikan. Dan beliau adalah Bapak Dr. Arif Alamsyah Mars, DPL FM. Itu membacanya kurang tahu. Tempat tanggal lahir Surabaya 19 Februari 1978. Alamat Jalan Bendungan Sempor 4, Kota Malang. Pendidikan beliau adalah S1 Fakultas Kedokteran Unbrau, S2 Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Indonesia, dan Postgraduate Diploma di Family Medicine FKW Jakarta. Bahkan beliau juga banyak sekali pendidikan secara non-formal yang beliau dapatkan, dan rata-rata ini tulisannya bahasa Inggris Bapak Ibu. Saya sedikit bacakan ya, Bapak Ibu semua, semakin biar kita tahu. Beliau mendapatkan sertifikat dari Teaching Communication Skill by Jan van Dalen, Maastricht University, Iceland IP, Hospital Management course di Parkway College, Singapura, Certified Neurolinguistic Programming NLP Practitioner dari NLP USA, Hypnosis and Hypnotherapy Workshop, The Magnet Institute, Cognitive Behavioral Therapy Workshop Indonesia, Family Therapy Workshop PDSKJI, Motivational Interviewing Workshop, Certified Master, dan banyak banget Bapak Ibu. Ya Allah. Aktivitas beliau sebagai staf pendidik di Departemen Kedokteran Keluarga, Fakultas Kedokteran Unbrau dari 2015 sampai dengan sekarang, staf pendidik di Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, staf pendidik di program studi farmasi Unbrau juga, kepala bidang pengembangan dosen P2MP Unbrau sampai sekarang, ketua bidang penguatan mental aparatur tim reformasi birokrasi Unbrau sampai sekarang. Dan bidang yang beliau tekuni, ilmu perilaku kesehatan, manajemen rumah sakit, motivasi, komunikasi, kepemimpinan, dan psikologi positif. Karya beliau yang sangat monumental Bapak Ibu, buku Self-Help, The Way to Happiness, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, buku saku dan internalisasi model dan budaya organisasi Islami untuk Rumah Sakit Islam, Hak Kekayaan Haki, buku Kampung Tangguh Tanggap COVID-19, dan banyak sekali buku dan riset jurnal yang lain. Dan kita sambut ke hadapan Bapak Ibu semua, Bapak Dr. Arif Alamsyah. Kami persilahkan, Dokter. Terima kasih, Pak Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Bapak Ibu semuanya dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan malam ini, mohon maaf. Terima kasih juga pada Ihsanul Fikri Islamic Boarding School ya, betul ya. Saya mohon maaf kalau salah dalam menyebutkan. Baik, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Saya bahagia sekali dan merasa terhormat bisa sharing dengan Bapak Ibu semuanya pada kesempatan ini ya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjadi ayah bunda yang lebih baik ya, dan menghasilkan keturunan-keturunan juga yang insya Allah akan memberikan mahkota kepada kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak satu pun dari keluarga kita yang tertinggal ketika kita nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya.
Mudah-mudahan semua itu menjadi cita-cita tertinggi, ya, kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Faman kana liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi semua cita-cita kita adalah untuk faman kana yarju liqa'a rabbih. Kita bisa bertemu dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya minta izin share screen ya. Kita santai aja Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, terutama untuk diri saya sendiri nih sebetulnya ya, dan keluarga saya ya. Kalau Bapak Ibu mendapatkan manfaat, mudah-mudahan bisa diterapkan bersama-sama ya. Jadi kita sama-sama belajar. Sudah bisa kelihatan, Mas Niko? Slide saya? Sudah ya? Oke. Ampun Ustaz. Oke, baik. Supaya nggak ngantuk, kita sekarang senyum dulu. Mohon maaf, kalau instrumennya kedengaran nggak? Ada suara nggak di Bapak Ibu? Ada Ustaz, pelan. Ada ya? Pelan ya? Oke, nggak apa-apa. Bisa dibesarkan Bu suaranya di laptop masing-masing ya. Memang saya buat agak kecil. Karena kalau besar nanti suara saya nggak kedengaran. Oke, semuanya bisa senyum dulu. Saya hitung sampai 5 ya. Jadi harus betul-betul 5 hitungan. Nggak boleh mengkorupsi waktu. Oke ya. Coba. 1. Senyumnya harus simetris. 3 cm ke kanan, 3 cm ke kiri. 2. 3. 4. 5. Oke, luar biasa ya. Kenapa saya minta Bapak Ibu untuk senyum? Kadang-kadang kita ini Bapak Ibu menunggu bahagia untuk tersenyum, betul ya? Padahal harusnya kita tersenyum dulu untuk menjadi bahagia. Kenapa? Karena banyak hal sebetulnya dalam hidup ini yang bisa kita syukuri. Ya, saya sering sampaikan nih, syukur itu sebetulnya adalah ibu dari emosi-emosi positif. Karena dengan bersyukur, kadang-kadang kita bisa memanggil teman-temannya yang lain gitu. Ada bahagia, ada optimisme, ya. Ada pemaafan gitu. Jadi dengan bersyukur itu sebetulnya kita bisa membuka pintu-pintu kebajikan yang lain loh, luar biasa ya. Ini ada sebuah kata-kata menarik nih Bapak Ibu. Sering kita mengumpat karena kita nggak bisa melihat bintang di siang hari. Kita lupa matahari adalah bintang. Maksudnya apa? Maksudnya kita tuh kadang suka mencari sesuatu tuh yang nggak kita miliki, ya, bahkan sulit sekali kita miliki. Kita lupa bahwa apa yang sudah kita miliki itu lupa untuk kita syukuri. Makanya biasanya saya minta pada klien-klien, pada coach-coach saya, ya kalau kita mau merubah hidup kita, maka rubahlah pertama kali kita bangun gitu. Ketika kita pertama kali bangun di pagi hari, yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Makanya doanya kan alhamdulillahilladzi, ya. Kita diminta untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita sering lupa kan matahari itu bintang gitu. Bahkan bintang yang terdekat sama kita. Bahkan bintang yang paling terang ya, paling bisa kita lihat sinarnya itu adalah matahari. Jangan bintang-bintang yang lain di malam hari malah kecil, jauh nggak bisa kita lihat sinarnya. Jadi kadang-kadang kita seperti itu. Ya. Nah, dalam konteks anak-anak, nah ini menarik nih. Nabiullah Ibrahim alaihi salam saja itu baru dikaruniai anak umur 85 tahun Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini harus bersyukur sekarang tuh dikaruniai anak ya. Saya tadi itu kebetulan baru dari rumah orang tua ya. Kita ngobrol-ngobrol gitu. Ada rupanya tetangga kami ini hari ini tuh baru melahirkan, itu pun dengan sebuah proses yang luar biasa sulit. Jadi sudah 4 kali melahirkan tuh keguguran terus karena ada kelainan darah dari ibunya Bapak Ibu. Ya, saya tidak terlalu detail mengetahui diagnosisnya. Tapi ada sebuah kelainan darah tertentu sehingga udah tiga kali itu keguguran terus. Ini yang keempat nih saya tadi dengar-dengar katanya mau melahirkan ya, sesar barangkali ya. Tapi saya belum tahu nih gimana akhirnya anaknya ini. Ya. Artinya apa? Ketika kita dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus syukuri bahwa anak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabiullah Ibrahim tuh sedih sekali kan, bukan hanya Nabiullah Ibrahim ya, para raja, para ratu itu ya, zaman dulu kalau kita lihat tuh di film-film misalnya, mereka itu kalau nggak punya anak itu sedihnya luar biasa tuh. Nah sama gitu, Nabi dan Rasul itu juga gitu, mereka tuh pengen punya keturunan yang solih gitu ya. Kenapa? Karena kan keturunan yang solih itu sebuah
sebuah apa ya, kalau di dalam hadis itu termasuk amal yang tidak terputus gitu. Ketika nanti anak-anak kita solih, dia melakukan kebaikan, kemudian dia mendoakan kita, ya, apalagi dia bisa jadi hafidh hafizoh, dia bisa memberikan mahkota sama kita, itu sesuatu yang luar biasa. Ya, jadi ketika kita Bapak Ibu misalnya ini saya lihat tadi dari Kalimantan Timur, dari mana-mana ya, menitipkan kepada Ihsanul Fikri ini, saya pikir itu sesuatu yang luar biasa ya, karena panjenengan pingin supaya anak panjenengan ini menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Robbi habli minas solihin ini. Ya, tuh ini dari Pontianak, Masya Allah ya, luar biasa. Nah, ada seorang ahli pengembangan diri namanya Stephen Covey. Dia itu mengatakan bahwa hidup tuh 4L ya, jadi bukan 5L ya. Kalau 5L itu guyonannya kan lemah, letih, lesu, lemes, lolak, lolo gitu ya kalau bahasa Jawa ya. Nah, kalau 4L itu to life, to love, to learn, to leave a legacy. Nah, ini harus betul-betul kita sama-sama masukkan ke dalam alam bawah sadar kita nih. Bahwa kita itu hidup tidak hanya untuk hidup gitu. Tapi puncaknya sebetulnya, kita itu hidup untuk to leave a legacy. To leave a legacy itu adalah apa? Mewariskan sesuatu gitu. Ya, tentu warisan yang terbaik dalam keabadian itu ada 3 kan. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua amal yang jariah. Yang ketiga doa anak yang soleh. Itulah legacy yang paling luar biasa dalam keabadian kita. Karena kita ini apa sih Bapak Ibu? Kita semua ini challenge jenazah ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita semua itu akan mati. Kullu itu kan dalam bahasa Arab tidak terkecuali ya. Semua yang bernyawa, hewan, manusia, pokoknya semua yang bernyawa, bahkan barangkali bakteri gitu ya, kalau dianggap bernyawa, dia akan mati gitu. Ya, semua kita akan mati gitu. Makanya bagaimana kita bekerja dalam keabadian adalah dengan cara kita meninggalkan sesuatu yang memang kata Rasulullah SAW adalah sesuatu yang terus akan mengalir sampai kita nanti meninggal, Bapak Ibu. Alangkah bahagianya kalau di kubur kita nanti ya, kita selalu mendapatkan kiriman doa cahaya dari anak-anak kita yang solih dan solihah. Satu Bapak Ibu lihat berita-berita tahun 2019 ada anak membunuh ibunya di Gresik gitu ya, sedih banget tuh rasanya. Bayangkan anak membunuh ibunya, itu sesuatu yang nggak masuk akal gitu kan. Tapi itu terjadi gitu ya di Jawa Timur. Ya, sesuatu yang luar biasa. Ya, Masya Allah. Ini ada dari Muntilan, dari mana-mana ya, Pontianak. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kekuatan. Ini kalau di Kalimantan udah waktu Indonesia Tengah nih ya, lebih malam lagi nih. Jadi luar biasa bagi panjenengan yang masih hadir. Kebetulan saya tadi pagi ngisi di Tenggarong ya, secara online gitu. Acaranya jam 8 gitu. Saya lupa kalau itu Wita Bapak Ibu. Saya 6:30 masih sepedaan ya. Sama panitianya dikasih tahu, Dok 30 menit lagi, kaget saya loh, bukannya jam 8. Loh itu Wita Dok gitu. Ya Allah, saya nggak cek ya. Padahal ya lumayan sebetulnya, lumayan sering saya di Wita itu ya. Cuman saya nggak ngeh gitu. Ternyata jam 7 WIB ya. Nah, ini Bapak-bapak yang apalagi yang sudah di daerah Maluku sana atau di Papua sana udah jam berapa sekarang? Jam 10-an seperempat ya, Masya Allah. Bekasi, kalau Bekasi sama Malang ya. Oke Bapak Ibu. Nah, saya ingin berempati sama panjenengan semuanya ya. Memang keluarga sekarang ini luar biasa gelombang lautan ujiannya ya. Ada yang barangkali tekanan pekerjaan, apalagi pandemi ini ya. Kan mohon maaf ya, barangkali ada yang terdampak kan. Ada yang perusahaannya harus mengurangi jumlah karyawan gitu ya. Tekanan pekerjaan yang luar biasa, belum di pekerjaan juga ada tekanan-tekanan tertentu gitu. Belum lagi masalah hubungan atau relationship. Ya saya sering sampaikan itu. Yang namanya orang berhubungan itu, yang namanya orang itu menjalin cinta ya. Sampai ada kata-kata mutiara itu bunyinya begini Bapak Ibu. Kadang-kadang Allah itu menitipkan luka dalam cinta agar cinta tidak jadi berhala gitu ya. Pernah dengar ya kata-kata ini ya? Jadi kadang-kadang Allah itu menitipkan luka dalam cinta agar cinta tidak jadi berhala. Jadi memang cinta yang sejati itu hanya kepada Allah. Kalau kepada manusia itu hampir selalu ada luka-luka yang memang tercipta supaya kita memahami bahwa ini bukan cinta sejati. Kalau kita mencintai manusia itu semata-mata karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan cinta kita itu cinta yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barangkali Bapak Ibu ada yang mengalami masalah tekanan pekerjaan ya. Ada Bapak Ibu yang mengalami tuntutan finansial barangkali.
ada Bapak Ibu yang mengalami masalah hubungan, konflik, dan seterusnya. Nah, ini tentu berpengaruh kepada diri kita, kepada anak-anak kita. Makanya saya ingin sharing terutama untuk diri saya sendiri ya, bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini barangkali nanti dengan beberapa hal. Dan yang lebih penting adalah kita menjadikan keluarga kita ini sebagai kawah candra di muka ya. Bagaimana kita bisa membantu sekolah. Karena boarding school itu kan mungkin peran orang tua, mohon maaf ya, nggak terlalu banyak dengan yang non boarding school. Jadi boarding school itu saya pikir ada peranan orang tua dan itu penting saya pikir. Dan jangan sampai nanti orang tua atau keluarga itu justru menegasi apa yang sudah diajarkan di pondok gitu ya. Saya sering sekali soalnya Bapak Ibu disuruh ngisi di beberapa boarding school, terutama kalau anak-anaknya mau pulang gitu, ya. Jadi kalau anak-anaknya mau pulang itu saya didatengin itu. Nanti anak-anaknya baru pulang balik ke pondok saya didatengin lagi gitu. Jadi ada kesan bahwa keluarga itu seakan-akan menegasi apa yang sudah diajarkan di pondok gitu. Jadi di pondok itu sudah murojaah tiap hari. Di rumah bapak ibunya lihat TV terus, bapaknya bahkan nggak pernah ke masjid, ibunya nggak pernah baca Quran. Ya pasti terpengaruh tuh anak-anak itu. Ya jadi kira-kira demikian. Jangan sampai kemudian ya dia melihat sesuatu yang kontras gitu antara yang ada di sekolah, yang ada di boarding school dengan apa yang ada di di rumah gitu. Nah ini harus kita sama-sama pahami, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya ya. Baik, saya mau sharing 4 hal saja malam ini, singkat-singkat ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa perpanjang dengan discuss gitu. 4 hal ini saya kasih nama vitamin ya, kebetulan saya dokter ya. Jadi yang pertama namanya vitamin jiwa namanya. Ya, jadi keluarga itu harus punya vitamin jiwa. Yang kedua namanya vitamin kata-kata Bapak Ibu. Jadi kata-kata itu nanti kita bahas menjadi sangat penting ternyata kata-kata itu. Yang ketiga adalah vitamin tantangan lah. Ini ada hubungannya sama boarding school nanti. Termasuk sama anak saya sendiri nanti saya ceritakan ya. Anak saya juga produk dari boarding school. Kemudian yang kedua adalah vitamin doa dan harapan. Sebetulnya ini kurang ada harapannya ya. Insya Allah nanti kita akan bahas singkat-singkat tentang empat macam vitamin ini. Gimana sih caranya kita membangun vitamin jiwa, bagaimana caranya kita membangun vitamin kata-kata, ya, dan bagaimana kita membangun vitamin tantangan dan juga vitamin doa dan pengharapan. Oke, kita masuk dulu ke yang pertama, Bapak-bapak, Ibu-ibu, yaitu tentang vitamin jiwa. Ya, ini saya pikir penting sekali nih, ya, bagaimana kita memiliki vitamin jiwa. Saya mau tanya dulu, bisa tulis di chat nggak Bapak Ibu, supaya kita interaktif ya, nggak cuma saya yang ngomong ya. Kira-kira isi dompetnya Bapak Ibu itu apa sih sebetulnya? Ada yang bisa ngasih pendapat nggak? Ya, saya tunggu sampai 10 orang ya. Oke, 10 orang ngasih pendapat, nanti saya baru lanjut. Kira-kira isi dompetnya Bapak Ibu itu apa aja coba? Silahkan. Saya tunggu di kolom chat ya. KTP bagus Bu Elisa, makasih. ATM, foto anak, uang, subhanallah. Headset, ini dahsyat ini ya. Kemudian ada yang SIM, STNK, KTP, US gitu ya. Uang apa ini? Uang, KTP, SIM, KTP, duit, wah ya. Uang, foto, surat-surat, nota ya, foto keluarga, masya Allah. KTP, uang, ATM, KIA, ya betul ya. Tadi malah ada yang saya ngisi itu kartu vaksin katanya begitu ya. Kartu anggota ID, wah itu pasti sejawat dokter tuh. NPWP, ya luar biasa. Bapak Ibu atau terutama ibu-ibu nih, ada nggak yang isi dompetnya nggak sadar tuh kayak gini Bapak Ibu? Jadi isinya itu setruk-setruk ATM 2 tahun lalu, setruk toko bangunan, ya, setruk pembayaran SPP, semua dikumpulkan, wah sampai lecek. Dan apa warnanya itu sampai hilang-hilang gitu. Ya, ada nggak lah? Itu ada itu Bu Benita itu, Bunda Rosi. Ya, jadi memang kadang-kadang kita nggak sadar Bapak Ibu ya, itu yang Bu Desi itu sampai nutup ininya ya. Jadi memang kita nggak sadar kadang-kadang isi dompet kita itu sesuatu yang nggak bermanfaat lagi gitu. Ya, saya banget tuh Ustadz katanya Bu Endar ini ya, itu saya banget tuh. Bu Nur Arida, isin katanya ya. Iya, jadi ini sebuah gambaran Bapak Ibu bahwa kita itu tidak sadar mengisi dompet kita
Ternyata bukan hanya dengan sesuatu yang bermanfaat. Kalau KTP bermanfaat, uang bermanfaat gitu ya. Apalagi tadi kartu ID, NPWP ya, itu bermanfaat. Tapi kadang-kadang ada yang kita koleksi itu nggak bermanfaat tuh, kayak dompet di depan itu. Ya coba ya, nanti sekali-kali dilihat tuh dompetnya. Ada nggak ATM wis 2 tahun gitu ya, 1,5 tahun ya, bahkan barangnya mungkin udah nggak jelas gitu ya. Itu masih, atau bon-bon tuh disimpan aja. Nah, kenapa saya beri gambaran jiwa kita itu kayak banyak, ya Allah kok bisa ya, udah dicek itu kayaknya ya. Sama Bu Apriliana itu ya, banyak ya. Oke, kenapa saya berikan metafora seperti dompet ini? Karena gini Bapak Ibu, secara tidak sadar, jiwa kita itu kayak dompet kita itu. Banyak sampah-sampah mental yang kita simpan, bahkan sejak kita kecil Bapak Ibu. Dan itu berpengaruh terhadap Anda mendidik anak Anda. Ya, dan itu berpengaruh kepada ambang diri Anda menghadapi sebuah tantangan. Jadi kadang-kadang sampah-sampah emosi, sampah-sampah mental, luka-luka masa lalu, ya, itu kadang-kadang mempengaruhi cara Anda berkata, mempengaruhi cara Anda bertindak, mempengaruhi cara Anda merespon sesuatu, Bapak Ibu. Jadi Anda itu kayaknya gampang stres, mudah capek, ibu-ibu itu gampang ngegas sama suaminya juga begitu. Ya, jadi nggak sengaja kita tuh membawa sesuatu di dalam diri kita, sama seperti dompet yang tadi itu. Ya, jadi gambarannya seperti itu. Itu Bunda Rosi hebat tuh. Siap ntar bersih-bersih dompet katanya gitu, ya. Ada nggak yang merasa itu saya itu sudah penuh kayaknya, Ustadz, hidup saya itu rasanya udah penuh gitu. Nah, itulah kenapa vitamin jiwa itu penting Bapak Ibu. Saya selalu mengatakan begini ya Ibu-ibu, Bapak-bapak ya, yang namanya hidup itu nggak pernah steril dari masalah. Yang namanya hidup itu ya banyak masalah. Kalau banyak cucian itu namanya laundry Bapak Ibu ya. Sudah tahu semua ya. Jadi kalau banyak masalah ya hidup ya begitu itu. Kalau banyak cucian itu namanya apa? Namanya laundry. Nah, tugas kita sebagai manusia itu adalah mencari makna dari setiap masalah itu. Supaya kita bisa menjalani hidup ini, tidak menyerah dengan hidup ini, dan terus merasa memiliki kemampuan dan ketergantungan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatasi semuanya. Ya, kadang otak terasa kayak penuh, betul ya. Makanya kita perlu itu yang namanya katarsis kalau istilah psikologinya itu ya, dengan berbagai macam cara. Oke, nanti mungkin kita bisa diskus itu. Tapi yang lebih penting adalah menyadari dulu ini. Nah, kayak Bu Apriliana, wali murid Al-Aqsa 8C ini, menyadari kayak Bu Apriliana ini nggak semua orang bisa loh Bapak Ibu. Beliau ketika mengatakan gini, iya Ustadz, saya itu kadang kok terasa penuh ya. Ya Ustadz, saya itu dulu nggak begini loh. Tapi kok saya sekarang tuh gampang marah-marah ya. Ya Ustadz, saya itu kok sekarang tuh makan saya lebih banyak ya. Ya Ustadz, saya itu sekarang tuh kok susah tidur ya. Gitu. Ya, jadi menyadari itu tuh lebih penting. Karena ada pasien saya, ada klien saya itu nggak menyadari gitu. Ya, jadi dia merasa itu it's okay, sehat-sehat aja gitu ya. Padahal sebetulnya ada sesuatu yang harus ditolong, ada sesuatu yang harus dia perbaiki dalam hidup dia, dalam cara dia berpikir dan seterusnya. Itulah pentingnya kita mempelajari tentang vitamin jiwa ini. Nah, ini ada sebuah pendapat, menurut saya ini bagus banget ya, dari Leis Borbu. Kalau kita mau belajar tentang luka batin, Ibu-ibu, apapun luka yang Anda rasakan, akarnya itu cuma 5 itu, Ibu-ibu. Termasuk anak ibu, kalau anak ibu itu merasa berubah, maka cari, dia punya akar 5 ini enggak dalam hidup dia? Dia pernah ditolak enggak? Misalnya dia pernah pengen masuk SD mana ditolak gitu ya. Atau dia tuh pernah pengen sesuatu, bapak ibu itu menolaknya dengan cara yang tidak bijaksana kepada dia. Ya, saya aja pernah ngalamin ini, dan sampai sekarang saya tuh masih ingat tuh penolakan itu. Walaupun saya sudah netral ya, alhamdulillah saya cukup punya ilmunya, jadi saya bisa netralkan. Jadi saya itu dulu pernah ibu-ibu sudah beli kemah, pokoknya udah siap berkemah. Tiba-tiba setengah jam sebelum berangkat, nenek saya itu menolak saya untuk berangkat. Jadi bukan orang tua saya, nenek saya. Ya, pada saat kelas 4 SD kalau nggak salah. Itu masih ingat tuh. Jadi akar luka batin tuh yang pertama ditolak. Ya, apalagi dulu mungkin Bapak Ibu atau siapa pernah ditolak ketika melamar seseorang itu sakitnya sampai di sini itu ya, sampai sakitnya itu di sini. Jadi ditolak itu memang enggak enak gitu. Iya kan? Ya,
Apalagi sudah visa lama, jomblo visabilillah gitu ya, terus ngelamar ditolak. Wah, itu sakitnya luar biasa tuh. Ya, akhirnya selamanya. Sehingga agak lama menjadi jombang, jomblo bimbang biasanya ya. Kemudian yang kedua itu diabaikan. Pengabaian itu enggak nyaman, ibu-ibu. Misalnya ibu-ibu itu pengen ngobrol sama suami, diabaikan. Itu enggak enak tuh. Ya, anak-anak itu pengen ngobrol sama bapak ibu, terus diabaikan. Itu juga enggak enak tuh. Ya, itu lima-limanya ada di anak saya, ada di hidup saya juga lah. Kok saya malah curhat, hehe. Nggak apa-apa, Bu. Justru kalau Apriana ini jujur, itu berarti Ibu memberikan jalan keluar bagi penyembuhan, Bu. Jadi kejujuran adalah langkah pertama bagi penyembuhan. Ya, kalau kita nggak pernah jujur mengakui bahwa Anda pernah ditolak, dan itu sakit sekali buat hidup Anda. Kalau Anda nggak pernah jujur, Anda pernah diabaikan oleh orang tua Anda, oleh kakek nenek Anda, oleh kakak Anda. Misalnya gini, ada bapak ibu yang gini, Mas, aku pengen nyelih duit, Mas. Soalnya aku katanya berusaha untuk melebu sekolah nang kene. Terus diabaikan begitu aja, nggak ada alasan dari kakak kandung kita. Itu sakit sekali tuh. Dan itu kalau terbawa bisa mempengaruhi cara kita mendidik anak, Bapak Ibu. Nanti kita bisa jadi mengatakan gini, kamu gitu aja cengeng, bapak dulu lebih dari kamu, bapak itu lebih sakit daripada kamu gitu aja, nah kayak gitu. Ya, jadi secara tidak sadar Anda bocor emosinya, ya, bocor emosinya, dan Anda tidak sadar membandingkan diri Anda dengan anak Anda, dan pembandingan itu menjadi luka baru bagi anak Anda. Karena pembandingan itu tidak adil, Bapak Ibu, itu yang namanya injustice, ketidakadilan. Apa yang dialami anak Anda dengan apa yang dialami Anda berbeda, zamannya pun berbeda. Yang ketiga namanya humiliation. Ya, humiliation itu adalah penghinaan, Bapak Ibu. Jadi mungkin kita pernah dihina, pernah dibilang pendek, pernah dibilang miskin, pernah dibilang rumahnya di gang, pernah dibilang kamu anak tukang becak, pernah dibilang kamu nggak mungkin masuk kedokteran, pernah dibilang kamu ini anak yang cengeng, pernah dibilang kamu ini anak yang penakut, kamu ini macam-macam, perongos, ya, macam-macam tuh. Ya, jadi kita nggak sadar gitu pernah dilakukan itu. Atau ini yang paling menyakiti bagi seorang wanita, pengkhianatan namanya, ditusuk dari belakang. Ya, itu luar biasa nih. Jadi kalau akar luka batin ini ya tidak kita coba untuk kita sadari, ya, kita tampilkan lagi, ya, kemudian kita coba untuk hilangkan gitu ya, maka itu akan menjadi apa? Jiwa yang tidak sehat. Ya, ini alhamdulillah banyak yang mengatakan mengalami kelima-limanya. Memang kata Liz Bourbeau dalam bukunya, orang itu bisa mengalami minimal 2 biasanya, Bapak Ibu. Yang paling sering itu 3. Yang paling sering itu 3 luka batin sekaligus, ya. Bahkan kadang-kadang ada yang semuanya gitu. Iya. Jadi perlu di-recall, betul Pak Abdul. Jadi kadang-kadang, cuman ini perlu bijaksana ya. Saya nggak bisa memberikan secara detail protokolnya. Jadi kadang-kadang kita perlu bijaksana. Ada orang yang bisa di-recall seketika, tapi ada juga pengalaman tuh yang pelan-pelan merecallnya. Misalnya tentang pelecehan seksual gitu. Itu nggak mudah gitu. Kita harus hati-hati betul. Dan kita harus siapkan tempat kedamaian yang bagus buat klien kita. Ya, kalau dalam ilmu hipno itu kayak begitu. Kira-kira begitu ya. Kita coba lanjut ya. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu, ini sekedar saya ingin tahu aja selama masa pandemi ini, kira-kira setahun terakhir ya, atau kalau terlalu lama 6 bulan terakhir aja deh, ada nggak yang merasakan gejala di depan ini? Bisa ditulis gitu. Misalnya jenuh, gelisah. Kalau saya misalnya perubahan berat badan, ingin terus makan. Saya ingin tahu dari 100 orang yang hadir ini, yang paling banyak kira-kira apa yang dirasakan selama pandemi ini? Oke, saya tunggu di chat ya. Motivasi menurun. Terima kasih Bu Retno. Ya, Bu Endar. Yang terakhir jelas Ustadz, perubahan berat badan. Ini kayak saya ya Bu ya. Ini tambah lembu, tambah cabi gitu ya Bu ya. Oke, ada lagi nggak? Capek-capek. Oke, ya. Kemudian boring, jenuh, boring, BP naik. Oke, makasih Bu Elisa, Bu Benita. Ada lagi nggak? Jenuh, nggak bisa jalan-jalan. Ya, betul Bu. Boring, ya. Kemudian bosen, iya betul, oke. Kecewa dengan keadaan, emosi nggak stabil, hampir semuanya, oke, nggak apa-apa Bu, jujur ya. Bapak apa Ibu ini tadi? Ibu ya, hampir semuanya, oke. Tidak sabaran, oke. Kayaknya yang paling banyak pertama tadi jenuh ya. Nah, jenuh ini paling banyak nih.
sama berat badan ya. Jadi rupanya polanya kalau di Kalimantan polanya kalau di Magelang itu jenuh sama berat badan ya. Ada beberapa tadi tidak sabaran, satu orang merasakan semuanya. Ya. Nah, kira-kira ini kan pengaruh terhadap pendidikan kita sama anak-anak kan? Pasti ya. Seorang ibu kalau nggak sabaran ya mesti pengaruh toh. Seorang ayah kalau nggak sabaran ya mesti pengaruh kan, begitu kira-kira. Ya. Nah, ini yang disebut dengan cabin fever. Jadi ketika orang itu bebas, ya, kemudian dia itu mengalami lockdown, dia mengalami ketidakbebasan selama beberapa waktu, maka dia akan mengalami cabin fever. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika Bapak Ibu sudah punya luka, ya, alhamdulillah hari ini sudah mulai disadari misalnya. Terus ditambah lagi dengan cabin fever di masa pandemi ini. Waduh, itu jiwanya semakin letih kan? Jiwanya semakin merasa capek, jadinya gampang emosi, betul kata Bu Wulan Hapsari. Ya, jadinya kita jadi gampang emosi, ya. Nah, makanya kemudian WHO, ya ini saya kutip dari Center for Public Mental Health Fakultas Psikologi UGM, itu kita harus mengenali gitu, ciri sehat mental tuh yang kayak gimana sih supaya bisa jadi vitamin buat jiwa kita gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu kehilangan ciri ini, nah itu harus betul-betul minta bantuan orang lain biasanya ya, expert, psikiater, psikolog gitu ya. Jadi biasanya kalau kita sehat mental, paling nggak ada 4 ciri ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengenali potensi diri kita. Jadi aku ini punya potensi apa sih sebetulnya? Misalnya jualan gitu ya, misalnya mengkristik gitu, misalnya apa gitu ya. Kemudian yang kedua mampu mengatasi stres sehari-hari. Sehingga stres itu menjadi sesuatu yang memberdayakan, bukan menjadi sesuatu yang tidak memberdayakan. Kemudian ketiga itu produktif. Nah, ini penting ini. Sering orang itu mengatakan bahwa orang sehat mental itu adalah orang yang happy, bahagia, damai gitu. Padahal ada satu ciri penting yaitu produktif. Percuma kita jadi orang yang damai, bahagia, tapi nggak ada karyanya, nggak ada produktivitasnya gitu. Ya, dan yang terakhir yang menjadi sangat penting adalah bermanfaat bagi orang lain. Ya, jadi bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, itu cirinya kita menjadi sehat mental. Ya, kira-kira begitu. Oke. Nah, dalam ilmu psikologi ya ada istilah yang namanya resiliensi. Resiliensi itu gampangnya adalah bagaimana kita bisa bangkit dari kesulitan. Ya, how to bounce back from adversity. Jadi kalau ketika kita memiliki kemampuan resiliensi ini, ya, maka kita akan berdamai dengan rasa sakit gitu, berdamai dengan ketidaknyamanan ya, untuk bisa terus maju ke depan. Gitu. Dan ini penting sekali dikuasai oleh Bapak Ibu wali santri ya yang memiliki anak-anak terutama remaja, karena remaja itu Masya Allah Bu ya, saya sendiri ngalamin ya bagaimana punya anak remaja itu. Nah caranya ya salah satunya adalah dengan mencoba menerima, atau kalau dalam istilah agamanya itu salamatus sodr ya, ibarat gini, kalau garam itu dimasukkan di gelas Bapak Ibu, maka sedikit aja gelasnya itu akan sudah asin gitu ya. Tapi kalau garam itu dimasukkan di danau, ya kalau garam itu dimasukkan di danau, walaupun garamnya banyak, maka danau itu tidak akan asin. Ya itu gambarannya. Terus caranya bagaimana Dok? Gitu. Nah caranya yang paling gampang adalah Anda menerima kondisi itu sepenuhnya. Anda ungkapkan aja kepada Allah misalnya gitu ya. Ya Allah, aku memang capek ya Allah. Tapi aku ridho, aku ikhlas ya Allah. Aku pasrahkan kepada Engkau semuanya. Itu sudah akan menurunkan level emosi Anda. Jadi misalnya Anda punya merasa sakit hati ya, Anda coba ukur tuh sakit hatinya antara 1 sampai 10 itu di angka berapa ibu-ibu, bapak-bapak. Nah kemudian Anda mulai pasrahkan, Anda bangun malam, Anda jadikan sajadah itu menjadi tempat curhat terindah ya. Saya sering sampaikan itu. Jadi jadikan sajadah itu menjadi tempat curhat terindah. Anda sujud yang lama dalam hati Anda ngomong, ya Allah aku sakit hati ya Allah. Tapi aku ridho, aku ikhlas ya Allah. Aku pasrahkan kepada Engkau semuanya ya Allah. Ya Allah,
Aku ini dizolimi ya Allah di kantorku ya Allah. Padahal aku nggak melakukan itu ya Allah. Jadi curhat sama Allah. Ya. Tapi aku ridho, aku ikhlas ya Allah. Aku pasrahkan kepada Engkau semuanya ya Allah. Ya. Nah, kemudian bisa ditutup dengan zikir. Misalnya zikir yang paling saya sukai itu adalah apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil atau hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billah. Jadi Anda harus connected to the center of energy. Anda harus terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memberikan Anda ujian itu. Semua yang datang kepada Anda tidak akan pernah mungkin datang kalau Allah tidak mengizinkannya, Bapak Ibu. Ya, itu cara yang paling mudah tuh. Ya, jadi jangan buru-buru mohon maaf, curhat sama orang dulu. Curhatlah sama Allah. Ini namanya ta'affuf, ya. Ta'affuf itu adalah sebuah akhlak mulia di mana kita menyembunyikan keluh kesah kita kepada manusia untuk sementara demi kita menceritakan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan begitu nanti Anda akan merasa mendapatkan vitamin bagi jiwa Anda. Anda akan merasa hidup Anda ini diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Ya, jadi itu. Nah, kalau ini berhubungan sama orang lain, nah Anda belajarlah untuk memaafkannya. Ya Allah, aku tahu aku disakiti ya Allah. Tapi aku ingin memaafkannya bukan untuk siapa-siapa, hanya untukmu dan untuk diriku ya Allah. Misalnya begitu boleh. Ya, karena kadang-kadang untuk memaafkan orang lain itu nggak mudah, Bapak Ibu. Jadi Anda harus meyakini bahwa memaafkan sebetulnya untuk diri Anda gitu. Nanti lama-lama butuh waktu bagi Anda untuk bisa memaafkan orang lain itu. Tapi setidaknya Anda menyadari bahwa memaafkan itu untuk diri Anda. Jangan sampai Anda membawa luka itu kemana-mana dan mempengaruhi cara Anda dalam mendidik anak Anda. Ya, kira-kira begitu ya, Bapak Ibu-Ibu semuanya. Karena memang gini ya, ini coba Anda renungi kata-kata ini baik-baik Ibu-Ibu. Saya sering sampaikan di mana-mana ya. Kalau Anda merasa dunia ini capek gitu, ya ini dunia memang. Kalau kita mau istirahat itu tempatnya di surga, Bapak Ibu. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal itu kan dicambuk ya sama penguasa ya. Nah, Imam Ahmad itu kan pernah ditanya oleh anaknya, "Wahai ayahku, sampai kapan engkau ini mau berjuang? Engkau ini dicambuk." Gitu. Maka jawaban Imam Ahmad itu apa? Ayah akan berhenti berjuang kalau kaki ayah ini sudah sampai di lantai surga, kata. Artinya apa? Kalau kita mau meniti jalan-jalan kepahlawanan, jalan-jalan Nabi dan Rasul ya, maka jalan-jalan itu adalah jalan-jalan yang tidak pernah sunyi dari perjuangan dan keletihan, Bapak Ibu. Tidak pernah sunyi dari ketidaksempurnaan. Bahkan kerapuhan gitu ya. Kata teman-teman saya psikiater itu, ya memang teoritisnya kayak begitu. Kalau Anda ingin menerima diri Anda sepenuhnya, Anda harus menerima sisi-sisi kerapuhan Anda gitu. Ya, ketidaksempurnaan Anda. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah dan kesempurnaan itu hanya ada di surga. Ya, jadi dengan begini Anda akan mudah menerima, ya ini hanya dunia gitu ya. Seberat-beratnya dunia, ini masih kecil dibandingkan akhirat. Tadi saya WA sama seorang sahabat, seorang teman itu ya. Dia mengatakan bahwa hidup ini mudah, Ustadz gitu ya. Jangan dibuat susah itu. Saya itu dengan kalimat itu tuh luar biasa buat diri saya gitu ya. Saya tuh kadang-kadang diingatkan tuh justru dari teman-teman saya juga sendiri gitu. Hidup ini mudah, jangan dibuat susah. Yang sulit itu nanti waktu dihisap katanya. Betul juga kan? Hidup ini kan mudah sebetulnya. Yang susah itu hisapnya nanti, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Jadi jangan sampai kita salah dalam meletakkan prioritas masalah gitu. Ya, itu yang saya maksud sebetulnya dengan penerimaan atau dengan vitamin jiwa ini. Ya. Sambil Anda coba mencari hikmahnya. Seperti Anda mencari terumbu karang itu loh. Anda kan hanya bisa melihat terumbu karang kalau Anda menyelam kan. Kalau nggak menyelam nggak bisa kelihatan terumbu karang. Jadi caranya gimana? Selami masalahnya, misalnya pandemi ini. Saya pengen tahu coba. Bapak Ibu bisa tulis di chat nggak? Apa sih hikmah positif dari pandemi COVID ini? Coba saya tunggu ya. Sambil saya mohon izin ngambil isu sebentar ya.
Oke, sering kumpul keluarga, luar biasa ya, tuh kan. Jadi banyak juga loh hikmahnya pandemi ini, ya luar biasa. Makin dekat sama Allah, majelis ilmu bertaburan, wah luar biasa banget nih ya. Lebih perhatian sama kesehatan, masya Allah. Hikmahnya tidak boleh jumawa, masya Allah, betul Bu ya. Jangankan yang orang awam, dokter aja nggak bisa jumawa sekarang ya kan. Luar biasa ya, alhamdulillah lebih hemat, lebih dekat sama Allah. Bunda Fatih ini luar biasa memang ya, lebih hemat ya. Oke. Jadi artinya ketika kita menyelami, Bapak Ibu ya, sebentar saya stop share dulu. Ya, belajar banyak hal betul ya. Jadi tahu buku tematik 1, 2, 3, 4-nya anak saya. Kemarin saya ngisi di mana itu jadi tahu bedanya mat wajib mutasil sama mat jaiz munfasil katanya. Ayo Bapak Ibu tahu nggak bedanya mat wajib mutasil sama mat jaiz munfasil? Itu gara-gara anak saya tanya, Ma, apa sih bedanya mat wajib mutasil sama mat jaiz munfasil? Akhirnya saya belajar karena selama ini saya taunya mat solar katanya begitu ya. Jadi nggak tahu apa bedanya mat tobi'i, mat jaiz munfasil sama mat wajib mutasil. Jadi mirip sama Bu Retno ini. Jadi Bu Retno akhirnya tahu apa buku tematik 1, 2, 3, 4. Bahkan mungkin ada beberapa ibu yang hafalannya bertambah ini gara-gara murojaah anaknya itu sama ibunya kan. Masa ibu Atin aja nggak hafal Bu gitu ya. Akhirnya ibunya ngapalkan watini wa zaitun ya toh. Jadi banyak sekali ya yang bisa kita ambil kalau kita mau menyelami sebetulnya ya, atau istilah psikologinya itu diving in, menyelami. Jadi jangan sampai kalau Anda itu diuji sama Allah Bapak Ibu, jangan sampai ujiannya lewat Anda masih belum dapat tumbuh karangnya gitu. Rugi sekali Anda nanti. Ya, misalnya ya, kita kehilangan barang gitu ya. Maka kita cari itu, oh ini gara-gara saya nggak sedekah subuh ini gitu. Saya itu dulu sedekah subuh, ini gara-gara saya dulu setiap Jumat itu suka bagi-bagi nasi bungkus 20 ini. Ini gara-gara ini saya nggak bagi nasi bungkus, mungkin saya kurang sedekah, akhirnya sama Allah ditarik paksa uang saya gitu loh. Jadi harus ada hikmah yang Anda tarik. Karena kata seorang psikiater namanya Viktor Frankl, dia mengatakan bahwa man is not destroyed by suffering, he is destroyed by suffering without meaning. Jadi orang itu tidak bisa dihancurkan dengan penderitaan, tapi orang itu dihancurkan dengan penderitaan yang tidak bisa dia ambil hikmahnya. Jadi ketika dia nggak bisa mengambil hikmah, maka pada saat itu dia akan mengalami penderitaan. Ya. Nah, berikutnya juga kalau Anda sudah menyadari luka-luka, Anda juga harus menyadari pemicunya, gitu ya. Kadang-kadang sebagai orang tua, kita itu sebetulnya sudah berusaha untuk mengendalikan emosi, tapi kita nggak sadar bahwa kadang-kadang ada pemicu-pemicu tertentu yang membuat kita itu lupa diri. Nah, pemicunya ada yang lapar, ada yang marah, ada yang kesepian, ada yang keletihan ya. Jadi hati-hati kalau ibu-ibu dalam kondisi hal ini. Apalagi ditambah dengan beberapa hot button lain, misalnya apa? Misalnya kurang tidur, misalnya ada nyeri, misalnya PMS bagi wanita, udara yang panas, udara yang dingin, atau Bapak Ibu mengalami pekerjaan menumpuk gitu ya. Nah, hati-hati itu. Misalnya ada orang tua itu sudah, mohon maaf PMS ya, mau datang bulan, mohon maaf ya, kemudian lagi capek lagi, wah. Kalau bisa pada saat-saat seperti itu Bapak Ibu harus lebih sadar diri, ya. Bapak Ibu butuh vitamin jiwa itu pada saat seperti itu, gitu loh maksud saya. Ya, jangan sampai nanti kebocoran emosi itu justru menjadi luka baru bagi anak kita gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami nih. Nah, ini yang disebut dengan mindful, sadar. Sadar tuh cukup disadari aja. Oh iya, aku lagi capek nih, aku harus lebih hati-hati nih dalam nemenin anak belajar nih. Oh iya, aku ini sekarang lagi pekerjaan menumpuk nih. Saya mau tanya nih sama Bapak Ibu, bisa jawab di chat ya Bapak Ibu ya. Pernah nggak Bapak Ibu itu makan, sudah ngambil kerupuk, sampai makanannya habis, kerupuknya lupa nggak dimakan, ada nggak? Kalau ada tulis ada gitu, ya. Ada nggak Bapak Ibu yang makan? Oh sering. Rupanya Bu Benita sering ya. Iya itu ya. Jadi ternyata ada juga ya di Magelang ini ya. Sering itu ya. Jadi ternyata manusia itu entah yang dipikir itu apa. Kerupuk itu udah diambil di depan matanya ibu-ibu. Tapi nggak dimakan ibu-ibu. Ini kan luar biasa nih. Ya, jadi ternyata kesadaran tuh perlu untuk dilatih ibu-ibu. Ya, kita tuh sering badan kita di Magelang, tapi pikiran kita di Jogja. Ya,
Kita sering badan kita di Magelang, di rumah makan, ada kerupuk di depannya, tapi pikiran kita di Kediri gitu. Kita sering begitu. Nah, ini yang perlu dilatih, namanya mindfulness, ya. Mindfulness itu ada kata Bu Wening itu, ya. Iya kan? Efek zoom gitu. Oke, Cik, tadi ada yang menarik nih ya. Bawa bekal dari rumah sampai kantor lupa dimakan. Ini Pak Niko ini ya. Jadi betul banget gitu. Akhirnya makan carry. Iya betul Bunda Rosi ya. Jadi rupanya kita tuh seperti itu loh manusia itu ya. Sering nggak sadar diri loh. Bahkan ada nggak yang pernah nyetir, tiba-tiba udah mau nyampe aja gitu. Ada nggak yang begitu? Jadi nyetir sepeda motor atau nyetir mobil, tiba-tiba loh kok tekan kene rek pisan gitu ya. Atau loh aku kok wis tekan kene, wis kebablasan gitu. Ada nggak yang merasakan kayak begitu? Jadi kita tuh kadang-kadang hidup kita tuh entah dikendalikan oleh apa ya. Nah itu ya Pak Kapten Wahyu itu. Jadi kadang-kadang nyetir itu, loh kantorku wis kelewatan rek gitu ya. Loh gitu kan sering kan. Boro-boro loh aku wis tekan kene gitu. Saya pakai bahasa Malangan ya ibu-ibu bapak-bapak ya supaya nggak ngantuk ya. Loh kok tekan kene gitu. Ya bahkan ini nuwun sewu nih. Ada teman saya ibu-ibu bapak-bapak. Mungkin saking banyaknya pikirannya ya. Dia tuh sampai nggak sadar bensin sepeda motornya itu habis ibu-ibu. Ya jadi itu dia loh gak ndelok bensin Bapak Ibu ya sampai kayak begitu. Pernah cari kunci motor jebol masih nancep ya. Naik trans yang dituju udah lewat. Ya jadi kira-kira begitulah Bapak Ibu ya. Kita itu sering ya tidak sadar diri, tidak sadar tempat, tidak sadar waktu, ya tidak sadar perasaan, tidak sadar pikiran gitu ya. Nah, makanya kemudian kita harus mulai melatih sadar pikiran, sadar perasaan, sadar tempat, sadar waktu, dan yang lebih penting lagi adalah sadar Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita harus menyadari bahwa kita harus berzikir kepada Allah. Kita harus menyadari bahwa setiap ujian ini dari Allah. Kita harus menyadari bahwa segala sesuatu anak kita itu titipan dari Allah, suami kita titipan dari Allah. Kita harus menyadari bahwa kita itu ciptaan Allah yang tidak sempurna. Itu sadar Allah ya. Jadi mindfulness itu ada sadar tempat, sadar waktu, sadar pikiran, sadar perasaan, sadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang tadi kebablasan itu nggak sadar tempat tuh, ya. Makan kerupuk itu nggak sadar pikiran, nggak sadar tempat juga ya kan kira-kira begitu. Ya, sadar Allah. Ya, betul Bunda Rosi ya. Oke, Bapak Ibu, ya itu penjelasan tentang basicnya. Lah cara-caranya ada beberapa tadi itu ya. Ada dengan zikrullah. Kan zikrullah itu membuat kita menjadi lebih tenang kan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kita menjadi lebih sadar Allah dengan zikrullah itu, ya. Kemarin ada yang nanya tuh waktu sesi saya, "Dok, sebanyak apa saya harus membaca Al-Qur'an dan berzikir?" gitu. Jawabannya sebanyak apa Bapak Ibu? Sebanyak apa kita harus membaca Al-Qur'an dan berzikir? Ya saya jawab begini, ya sebanyak kebahagiaan yang Bapak Ibu mau dapat dong. Ya, Bapak Ibu mau dapat kebahagiaan dan ketenangan itu seberapa? Ya sebegitu juga Bapak Ibu harus baca Quran dong. Jangan sampai Bapak Ibu pengen dapat kebahagiaan 100, baca Qurannya 10 gitu. Mau dapat dari mana? Ya, jadi membacalah Al-Quran, berzikirlah sebanyak kebahagiaan yang Anda mau dapatkan. Gitu. Paham ya? Nah, kira-kira begitu. Oke, kemudian olahraga. Ya. Kemudian tadabbur alam, kemudian sleep hygiene. Nah ini penting sekali, memperbaiki waktu tidur. Makanya kalau bisa itu kalau sudah jam 6 ke atas atau jam 7 ke atas, jangan terlalu banyak lihat cahaya handphone Bapak Ibu. Karena cahaya handphone kalau tidak difilter, jadi handphone yang baru itu makanya ada filter cahaya biru kan. Kalau Anda buka handphone Anda shred dari atas tuh ada namanya filter cahaya biru. Itu kalau bisa dinyalakan aja, karena cahaya biru, walaupun ini masih perdebatan dalam jurnal ilmiah, itu bisa menyebabkan mensupresi hormon tidur, atau biasa kita sebut di kedokteran itu hormon melatonin. Ya. Makanya Rasulullah itu menyuruh kita, kalau sudah mau tidur itu, suruh mematikan lampu-lampu, suruh meredupkan lampu. Karena ternyata ketika cahaya itu masih terang benderang, maka hormon tidur itu nggak akan dikeluarkan oleh otak kita. Ya, jadi cahaya itu akan masuk ke mata, masuk ke otak, namanya suprachiasmatic nuclei, ada pusat di otak, dia akan merespon dengan cara mengeluarkan hormon melatonin. Ya. Jadi kadang-kadang ibu-ibu ini stres gara-gara tidurnya nggak bagus juga bisa. Ya, atau kebanyakan tidur juga bisa. Jadi pola stres itu kadang di barat sama di timur beda Bapak Ibu. Kalau di barat orang stres itu sulit tidur, kalau di Magelang itu sulit bangun Bapak Ibu ya. Jadi ada perbedaan signifikan.
Sama juga ketika di lampu merah ya. Jadi saya itu kalau di Melbourne dulu, waktu khusus di Melbourne, itu lampu kuning mereka ngerem, Bu. Ya, tapi kalau di Malang lampu kuning itu ngegas ya. Jadi ada perbedaan memang antara barat dan timur ya. Saya nggak tahu kalau di Magelang ya lampu kuning itu ngegas apa ngerem ya. Kayaknya sama aja ngegas ya. Sama, Jangankan lampu, Ustaz. oh sama. Bu Nur Aini itu, jangankan lampu kuning ya. Lampu merah di ngegas kok ya, kira-kira begitu. Oke, luar biasa ya. Baik, itu tadi vitamin tentang jiwa ya. Ini kayaknya zoom-nya terbatas 100 ini ya. Tadi ada yang masuk terlempar gitu ya. Nggak apa-apa ya, alhamdulillah nih. Dan berikutnya vitamin kata-kata. Ada sebuah hadis Rasulullah yang bunyinya begini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya. Jadi barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Nah, hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau Anda mengalami jiwa-jiwa yang letih, sebaiknya Anda diam dulu. Jangan mengeluarkan kata-kata terlalu banyak. Karena itu malah bisa, sudah di-live-kan di YouTube. Oke, makasih. Itu malah bisa untuk menciderai anak-anak kita. Menciderai perasaan-perasaan anak kita. Contohnya apa? Contohnya kata-kata seperti misalnya bego, gitu aja nggak bisa, tolol, ya. Wah, pemalas, pembohong. Wah, ini kan ngeri ya. Kalau ada kata-kata seperti ini ketika kita tadi mengalami misalnya health fracture, ketika kita mengalami luka gitu ya, ada masalah, ada hot button gitu. Maka pada saat itu kata-kata harus kita kendalikan. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, kenapa? Karena nanti anak-anak kalau diulang-ulang kata-kata kamu pemalas, kamu pemalas, kamu pemalas, kamu pemalas, kamu pemalas, itu akan menjadi program anaknya jadi insecure nanti, jadi minderan gitu ya. Jadi hati-hati ya Bapak-bapak Ibu dengan kata-kata ya. Ini perintah Rasulullah loh, bukan materi saya ya. Jadi Rasulullah yang memerintahkan kita untuk mengendalikan kata-kata supaya jangan sampai menjadi luka ya kata-kata kita itu. Ini ada yang tahu nggak siapa namanya? Sambil kita dengarkan bacaan Qur'annya. Ada yang tahu tulis di chat siapa namanya? Siapa nama Imam Masjidil Haram ini? Syekh Sudes, betul Bu Reva. Makasih ya. Bu Nur Aini, Syekh Sudes, Budia ya. Pak Abdul Rahmatullah. Oke, luar biasa Pak Abdul. Nah, ada sebuah cerita dan cerita ini valid ya. Cerita ini valid ini. Memang benar ceritanya. Jadi ibunya Sudes itu, Bapak Ibu, kalau marah itu mengeluarkan kata-katanya itu doa. Ya, izhab ja'alakallahu imamanil haramain. Itu ceritanya Sudes sendiri. Jadi ketika saya Sudes itu ditanya, kenapa engkau tuh bisa jadi Imam Masjidil Haram? Kenapa hafalanmu kuat? Sudes itu mengatakan, karena ibu saya tuh selalu mengatakan ja'alakallahu imamanil haramain. Izhab, keluar kamu. Jadi kalau nakal tuh malah didoakan gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu kalau sedang marah sama anaknya, Rono sih, kan kok tadi presiden loh, gitu loh ya. Jadi marahnya itu harus pakai sesuatu yang bagus, yang ahsan gitu, yang baik gitu. Ya, ini pelajaran dari Asudes bahwa kata-kata ibu-ibu itu seperti sebuah bibit ya. Sebuah bibit yang dia tumbuh terus nanti menjadi sebuah cita-cita bagi anak-anak. Nah, ini ya menjadi sebuah bibit. Jadi awalnya Asudes bisa jadi imam tuh karena bibit dari kata-kata ibunya. Ja'alakallahu imamanil haramain, ja'alakallahu imamanil haramain. Jadi bermula dari situ. Ya. Termasuk saya ini Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit ya. Termasuk saya jadi dokter ini adalah kata-kata dan cerita dari bapak saya, Bapak Ibu, dan cerita ibu saya. Jadi diulang-ulang sama bapak saya itu gini, bapak saya itu dulu pengen jadi dokter tapi nggak punya uang kan. Dari Sumatera, orang yang nggak punya apa-apa gitu ya bapak saya itu. Nah kemudian beliau ini jadi dokter gitu. Jadi siswa STM gitu. Karena nggak bisa, pengennya masuk SMA kan, kalau mau masuk dokter kan harus masuk SMA, nggak punya uang. Akhirnya masuknya STM saya bisa kerja. Jadi bapak saya itu STM, D3, S1, baru S2. Jadi betul-betul karena nggak punya uang tuh sekolahnya bertahap. Nah, makanya bapak saya itu cerita gitu ya. Kalau bisa anaknya papa ini bisa jadi dokter salah satu. Ibu saya juga cerita. Jadi keluarganya ibu saya itu dulu punya dokter namanya Dokter Rahman Maas di Bandung itu ya. Dokternya itu
presisi ibu-ibu. Kata ibu saya itu Dokter Rahman Maas itu dokternya sederhana, ya dokter umum tapi pinter. Habis itu suka ceramah agama. Bayangkan Bapak Ibu. Ya, jadi ibu saya tuh sampai ngomong gitu dan betul-betul saya itu sudah dokter, lek pinter ya relatif ya. Tapi saya juga ceramah gitu. Jadi betul-betul persis seperti yang dikatakan oleh Bapak Ibu saya, terutama ibu saya, dan persis apa yang didoakan dan dibayangkan oleh ibu saya. Jadi ibu saya itu membayangkan punya anak dokter iso ceramah, Bapak Ibu. Dan ternyata itu kejadian benar itu. Jadi ibu-ibu itu boleh menceritakan ya, menceritakan pada anak, diulang-ulang cerita itu tanpa bermaksud untuk membandingkan dan memaksakan sesuatu ya. Karena saya pada saat itu tidak merasa dipaksakan sama orang tua saya, tapi cerita aja. Dan ternyata itu menjadi sebuah program di benak saya dan saya betul-betul jadi dokter ibu-ibu. Dan saya betul-betul bisa ceramah ibu-ibu. Ya, kira-kira begitu. Karena kata-kata adalah bibit ya bagi sebuah masa depan. Sebaliknya, kalau kita kata-katanya toksik, nah itu bisa justru menghancurkan anak-anak kita sendiri. Ada yang tahu nggak tentang toxic positivity, Bapak Ibu? Ada yang pernah dengar nggak? Jadi toxic positivity itu gini, Ibu-Ibu. Ketika anak Anda mengeluh, ya, dia pengen didengarkan karena mungkin dia merasa penuh ya. Misalnya gini, Ma atau Mi, aku tuh loh Mi, rasanya kok capek ya sekolah ya Mi ya. Apa aku nggak cocok ya Mi ya sekolah di Ihsanul Fikri? Ada kata-kata begitu. Nah, kalau orang tidak memahami, maka dia akan langsung melakukan toxic positivity. Ayo Mas, semangat Mas, sing sabar. Bahkan didakwai anaknya. Wasta'inu bisobri wasolah. Kamu tuh bisa. Otot kawat balung besi. Nah, kata-kata ini bukan salah Bapak Ibu. Tetapi tidak tepat waktu. Harusnya Anda sebagai ibu atau bapak itu dengerin dulu. Apa maksudnya? Pak, Ma, kayaknya aku tuh kayaknya aku capek ya sekolah di Ihsanul Fikri. Kayaknya aku nggak cocok. Oh gitu, kamu capek anak. Capeknya kenapa sih nak? Harusnya begitu dulu. Jangan langsung Anda kasih kata-kata motivasi, padahal dia tuh sebetulnya hanya pengen didengerin. Dan ketika didengerin, sebetulnya semua rasa capeknya itu akan hilang dengan sendirinya, ibu-ibu. Tanpa Anda kasih solusi sebetulnya. Paham ya? Nah, toxic positivity itu adalah kata motivasi yang tidak tepat waktu. Misalnya ya, ada pasien kena kanker. Sedih nggak orang kena kanker itu, Bu? Stadium 3. Sedih dong. Dok, jadi saya kena kanker payudara stadium 3 ya, Dok. Ya 3A ya, Dok ya. Ya Allah, Dok. Bu, ya cok nangis, Bu. Ya sing semangat, Bu. Urip itu ya masalah, Bu. Bu, urip ya masalah. Ayo sing semangat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bisobri waswalah. Coba bayangkan. Ya, apa salah kata-kata dokter itu? Tidak. Tapi harusnya dokter itu jangan menggunakan kata-kata nasihat dulu. Tapi kata-kata empati dulu. Iya Bu, saya paham Bu. Ya, seperti pasien-pasien saya yang lain. Mungkin Ibu nggak menduga ya, Ibu didiagnosa kanker hari ini. Saya paham Bu. Nggak apa-apa kalau Ibu merasa sedih. Ya, doa saya selalu menguatkan Ibu. Dan kami di sini akan berusaha menolong Ibu dengan tim terbaik sebaik mungkin. Ya. Saya paham kok perasaan Ibu. Harusnya begitu dong. Ya, jadi jangan langsung dikasih kata motivasi gitu ya. Itu yang namanya toxic positivity. Akhirnya nggak ada gunanya. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini kata-kata Einstein ini perlu kita sama-sama sadari. Coba Bapak Ibu lihat kata-katanya. Setiap orang tuh jenius. Everyone is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Jadi anak kita tuh semua jenius, Bu. Tapi jangan menjudgment ikan dari kemampuannya memanjat. Nah, ikan akan merasa dia bodoh seumur hidup. Karena ikan tuh nggak bisa memanjat itu. Ya, disinilah pentingnya orang tua memahami tentang anaknya. Kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, yang ketiga adalah vitamin tantangan. Ini penting. Saya cerita sendiri anak saya. Anak saya itu, saya suruh sekolah di Malang, malah nggak mau ibu-ibu. Kelas 1 SMP udah milih boarding di Semarang. Walaupun pada saat itu dia kemudian sakit, akhirnya kita tarik pulang. Karena dokter anaknya bilang tarik pulang dulu aja dok. Gitu. Saya tarik pulang. Tapi SMA dia nggak kapok tuh. Dia SMA itu masuk di salah satu SMA terkenal di Gorontalo. Mungkin ada yang tahu ya, saya nggak sebut nama ya. Jadi dia masuk ke salah satu SMA di Gorontalo. Bapak Ibu, dari Malang ke Gorontalo itu jauh banget. Padahal dia diterima di SMA favorit di Malang karena dia juara Olimpiade juara lomba Olimpiade saat SMP-nya. Ya.
lomba sains lah gitu ya. Kalau bukan olimpiade ya lomba sains gitu ya. Jadi dia tuh sampai sekolah ke Gorontalo. Jadi anak saya 3 tahun tuh di Gorontalo SMA Bapak Ibu. Ya luar biasa ya. Anda bisa bayangkan. Tetapi subhanallahnya anak saya ini meraih medali emas Olimpiade Sains Fisika Bapak Ibu 2018 di Padang. Waktu itu saya nganter ya. Dan dia jadi wakil Indonesia di Melbourne untuk kompetisi sains Asia. Dan alhamdulillah anak saya sekarang kuliah di ITB ya, di STI, Sekolah Tinggi Elektroinformatika, udah semester 5 tuh, Afif tuh. Ya, jadi jangan pernah mensterilkan anak Anda dari tantangan. Anda akan menyesal seumur hidup nanti. Saya bisa menjadi seperti ini salah satunya karena orang tua saya dulu memasukkan saya di rumah yatim piatu kalau bulan Ramadan, Bapak Ibu. Dilepas gitu aja. Bahkan adik saya tuh sampai teman-teman pondoknya itu pada kasihan gitu. Karena kecil nggak bisa nyuci sendiri kan. Akhirnya dicuciin sama kakak-kakaknya. Jadi anak itu harus merasakan luka, merasakan sakit, ya, merasakan bahwa hidup itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya. Ini penting. Jadi jangan pernah Anda itu merasa pengen mensterilkan anak Anda dari tantangan. Dikit-dikit biar papa, dikit-dikit biar mama, dikit-dikit lapor papa, dikit-dikit lapor mama. Ya, biarkan dia selesaikan masalahnya sendiri. Anak saya itu nggak pernah ngeluh selama di Gorontalo itu. Bahkan di ITB ini aja kadang-kadang saya sengaja nggak uangnya tuh saya kirim 2 kali itu. Kadang-kadang saya sengaja tuh saya biarkan dia nggak ngeluh tuh, nggak tahu dia usaha apa itu ya. Jadi kira-kira itulah hidup Bapak Ibu. Ya, jadi jangan pernah mensterilkan anak kita dari tantangan. Biarlah dia hidup di tengah badai. Ya, karena ketika anak Anda hidup di tengah badai dan dia bisa berdiri tegak di tengah badai, Bapak Ibu, maka dia tidak akan pernah terusik oleh hujan gerimis, Bapak Ibu. Ya, tapi kalau anak kita nangis, demam karena hujan gerimis, bagaimana dia bisa berdiri di tengah badai, Bapak Ibu? Ya, jadi biarkan dia ditempa oleh tentara di Ihsanul Fikri, biarkan dia merasakan panasnya sinar matahari, biarkan dia merasakan sakitnya ketika dia naik gunung, bagaimana otot-otot dia itu berkontraksi, biar dia merasakan dan menemukan rasa sakit perjuangan itu, sebagaimana dia menemukan rasa sakit ibunya melahirkan dia, Bapak Ibu. Ya, jadi dia menjadi orang yang tangguh gitu loh, tidak menjadi orang yang rapuh gitu ya. Jadi kita harus memberikan vitamin tantangan buat anak kita. Rasulullah itu kurang tantangan apa Bapak Ibu? Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Coba dia tantangannya Rasulullah Bapak Ibu. Ada nggak yang sama kayak Rasulullah? Bapak Ibu, lahir nggak punya bapak, 6 tahun nggak punya ibu, 8 tahun ditinggal kakek. Ya, suruh gembala kambing. Ya kan? Membantu keluarga pamannya Abi Thalib yang sangat sederhana bahkan miskin. Dilempari batu di Taif sampai berdarah-darah, dibilang orang gila. Coba bayangkan tantangannya Rasulullah itu. Ya luar biasa, makanya Rasulullah bisa membuat sebuah generasi baru hanya dalam tempo 23 tahun yang masyarakat Perancis hanya bisa melalui dalam waktu 1000 tahun, Bapak Ibu. Kebetulan Bapak saya lulusan Perancis S2-nya, jadi saya agak cukup tahu tentang Perancis ya. Jadi Perancis itu melalui sejarahnya itu 1000 tahun, Ibu-ibu. Ya, dan itu Rasulullah hanya capai dalam waktu 23 tahun aja. Salah satu sebabnya karena Rasulullah ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak mudah dalam hidup. Saya mau tanya sama ibu-ibu, bapak-bapak ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu saya kembalikan ke TK, kira-kira Bapak Ibu juara umum nggak di TK? Bisa tulis di chat tuh, ya. Misalnya Bu Nur Aini tak kembalikan ke TK Aba itu ya, atau TK NU, TK Muslimat gitu ya. Kira-kira juara umum nggak di TK? Ya pasti juara umum. Sekarang pertanyaannya, bangga nggak juara umum di TK? Ya enggak lah. Ya, langsung akselerasi masuk SMP itu kata Bu Retno itu. Enggak, Dok. Jadi kadang-kadang kita itu memang ditempatkan sama Allah sesuai dengan derajat keimanan kita gitu. Kalau mau S3 ya harus siap-siap ujian disertasi dengan 7 orang sampai 9 orang penguji dong. Salah satu atau salah duanya penguji luar gitu loh. Ya harus begitu. Gimana Anda mau punya anak calon presiden kalau dia hanya puas menjadi juara umum di TK Aba? Ya nggak bisa dong. Ya, dia hanya puas menjadi juara umum di TK Muslimat gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Suara saya masih jelas ya Bu Nur Aini ya? Soalnya di sini hujan Masih deras. Ustaz, masih Ya. cukup jelas. Soalnya di Malang ini hujan deras ini di Malang ini. Oke ya, bahkan Rasulullah bukan hanya berhenti sampai Magelang Bapak Ibu. Rasulullah itu bukan hanya berhenti sampai Madinah ya.
Rasulullah itu berjalan sampai ke Damaskus. Makanya biarkan anak Anda melihat dunia. Anak saya aja udah sampai Melbourne. Iya kan? Udah sampai Singapura. Ya. Sudah sampai ke Makkah, Madinah. Anak Anda tuh biar berjalan. Bahkan Pak Renat Kasali itu mahasiswa MM-nya disuruh ke luar negeri dengan uang terbatas dan dia harus bisa kembali. Ya, kalau istilahnya orang Malang itu the power of kepepet. Pernah dengar nggak kata-kata itu? Ya, the power of kepepet gitu. Jadi anak kita tuh harus merasakan the power of kepepet itu ya opo sih gitu. Ya, dengan fasilitas yang seadanya dia bisa survive menghadapi hidup ini. Ya. Bilang sama anak-anak Anda, apa yang tidak membunuhmu nah, akan membuat kamu lebih kuat. Buktinya orang yang udah kena COVID malah punya plasma konvalesen kan? Betul apa enggak? Malah punya antibodi kan? Antibodi fisik dan antibodi psikologis gitu. Ya, jadi apa yang tidak membunuh kita akan membuat kita lebih kuat. Ya, kira-kira begitu gambarannya. Jadi nggak apa-apa masuk pondok. Terakhir ini adalah, setelah ini kita mungkin tanya jawab sebentar ya. Doa dan harapan. Walaupun barangkali menurut kita mustahil, anakku kok gak iso mlebu kedokteran, walaupun mustahil, dan dia pengen masuk kedokteran UI misalnya, maka doa dan harapan ini satu-satunya. Saya dulu punya teman SMA Bapak Ibu. Dia itu rankingnya selalu di atas 20. Tapi bapaknya itu dermawan Bapak Ibu. Kebetulan saya waktu SMA itu kegiatan saya itu rugi gitu ya. Karena saya ditipu agensi artis gitu, rugi. Dan teman saya ini, sahabat saya ini, kita tuh sama-sama daftar UI. Jadi saya daftar FKUI, dia daftar FEUI. Karena dia anak A3, anak sosial. Kalau disurvei anak SMA 3 Malang, itu saya yakin nggak ada yang percaya teman saya itu masuk FEUI, Bapak Ibu. Karena orangnya tuh biasa banget lah. Tapi bapaknya itu selalu doa, selalu membantu kita, selalu banyak sedekah gitu ya. Nah ketika pengumuman, saya kan nggak keterima di UI, saya kan masuknya di UB kan. Nah dia datang ke rumah saya, Rip, ayo berangkat ke Jakarta. Dia sangka saya diterima, karena dia tahu saya lebih pintar daripada dia gitu loh Bu. Masuk aku keterima, Arif nggak keterima. Ternyata saya nggak keterima, dia keterima Bu. Ya, jadi ibu-ibu itu jangan menutup harapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gantungkan harapan, oh anakku kok ya nggak bisa ini hafal Quran. Loh, jangan begitu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya, jadi Allah itu sudah mudahkan Al-Qur'an. Ini ada sebuah, saya mungkin cerita aja ya. Ini saya lewatin aja deh. Saya cerita ini aja. Ada yang pernah tahu nggak ini? Namanya Najah. Kalau menurut hitungan normal, anak dengan lumpuh otak, anak dengan cerebral palsi itu nggak bisa menghafal, Bapak Ibu. Nggak bisa gitu. Tapi ibunya tuh nggak putus harapan, bapaknya nggak putus harapan. Jadi anak cerebral palsi itu ya didoakan, didengarkan Al-Quran, didatangkan guru, selayaknya anak normal. Dan ternyata dia punya hafalan bahkan lebih luar biasa daripada anak normal. Ya, kita lihat filmnya. Cuma nanti film ini, Mas Wahyu, bisa jadi di YouTube nanti beberapa hari akan di-ban ya. Jadi nanti kalau mau dimasukkan YouTube lagi, dipotong dulu filmnya, dimasukkan lagi. Karena pengalaman saya kemarin di sekolah mana itu, YouTube-nya nggak bisa disetel. Gara-gara memang ini dari RCTI ya. Kadang-kadang RCTI ada yang dibuka aksesnya, ada yang nggak dibuka aksesnya. Ya. Oke, kita lihat filmnya ya. Tolong dilihat dengan hati ya Bapak Ibu ya, supaya kita tahu saya Ali Jaber nggak Bapak Ibu? Tahu ya semua ya. Coba lihat gambar ini Bapak Ibu. Jadi saya Ali Jaber almarhum yang hafal Quran 30 juz, ngajinya di Masjid Nabawi. Itu sampai mencium kakinya Najah. Saya mau tanya, ada nggak yang pernah lihat presiden dicium kakinya? Menteri dicium kakinya? Nggak pernah Bapak Ibu. Tapi ada seorang anak difabel yang lumpuh otak, cerebral palsi, itu dicium kakinya oleh lebih dari satu ulama. Terus saya mau tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu. Terus apa sebetulnya kemuliaan itu Bapak Ibu? Apakah mobil CR-V Anda yang terbaru itu yang membuat Anda dicium kakinya di RT Anda? Apakah mobil Fortuner Anda ataukah mobil Pajero Anda yang terbaru yang dakar dengan atap kaca itulah yang membuat Anda dicium kakinya? Ternyata kita nggak ada apa-apanya dibanding anak difabel ini Bapak Ibu. Najah mungkin nggak punya Pajero gitu ya.
Najah mungkin nggak bisa lari kayak kita. Tapi Najah ada Al-Quran dalam jiwanya. Ada Al-Quran dalam pikirannya. Itulah yang membuat dia mulia. Oleh karena itu, doronglah anak-anak kita sebisa kita. Kita tidak memaksa gitu. Kita doakan bahwa anak kita itu akan menjadi ahli Quran, Bapak Ibu. Ya, saya tutup dengan sebuah hadis Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ketika bersama para sahabat, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga di kalangan manusia. Inna lillahi ahlina minan nas. Dan para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Hum ahlul Quran, kata Rasulullah. Mereka lah ahli Quran. Ya, ahlullah. Mereka itulah ahli Quran, keluarga Allah di muka bumi. Wa khassatuhu, dan Allah akan memuliakan mereka. Makanya saya setuju sekali kalau Ihsanul Fikri memberikan porsi pada digital, pada Al-Qur'an, ya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para pencinta Quran, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi keluarga Allah di muka bumi. Dan mudah-mudahan bapak ibunya juga kecipratan menjadi keluarga Allah di muka bumi. Ya. Saya kira begitu. Dan Ihsanul Fikri sukses mencetak orang-orang hebat yang cinta kepada Al-Quran, cinta pada perjuangan, ya, cinta pada kedisiplinan, mampu beradaptasi dengan perubahan, ya, didukung oleh anak-anak keluarga dan orang tua yang luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Niko ya, ke panitia. Jazakallah Ustaz. Masya Allah. Biasa. Materi pada malam hari ini bisa kita terima dengan begitu sampai tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Banyak sekali ilmu, motivasi, banyak hal. Bapak-Ibu semua, Masya Allah. Saat ini jam menunjukkan pukul 21.25. Kita kasih kesempatan untuk tanya jawab untuk dua orang penanya, ya, monggo. Ya. Dua orang penanya, misalkan kepada Bapak Ibu yang ingin mengungkapkan atau ingin bertanya kepada Ustadz Dokter. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk kita bisa mengangkat jari atau bisa live langsung masuk ke Zoom kita. Monggo Bapak Ibu. Sudah ada yang masuk dengan bentuk pertanyaan chat. Oh iya, ada chat nih. Langsung dijawab ya Ustaz. Yeah. Bagaimana? Sebentar ya. Saya langsung baca ya dari Bu Endar. Bagaimana tips ibadah zikir doa yang sudah rutin senantiasa ruhnya tetap terasa? Karena kadang-kadang hal yang sudah rutin merasa hambar ya. Ya. Sehingga ruhnya bisa terasa sampai di hati. Jadi begini, pertama kalau kita mau hati kita itu senantiasa mudah menangis ya. Yang pertama adalah hindarkan kita dari dosa dan maksiat. Itu paling utama. Jadi dosa dan maksiat itu ibarat penyakit Bapak Ibu. Kalau Anda suka sama sate kambing, tapi kalau lagi sakit, maka sate kambing itu akan terasa hambar ya. Maka sakitnya harus dihilangkan dulu supaya kita bisa merasakan sate kambingnya itu enak lagi. Hati kita tuh juga begitu. Nggak sadar kadang-kadang. Ini saya bukan menjudgment ya Bu Endar ya. Ini kepada diri saya sendiri. Kadang-kadang kita nggak sadar ada dosa-dosa tersembunyi, dosa-dosa kecil yang tertumpuk dalam hati kita, yang kadang-kadang membuat kita tuh akhirnya akan merasa ibadah itu tidak bisa terasa gitu. Ya, tidak bisa terasa. Dan biasanya Allah itu punya cara sebetulnya. Kadang-kadang dikasih sedikit musibah, kadang-kadang dikasih sama Allah itu sedikit cobaan. Dengan begitu kita akan tergoncang dan kita akan kembali kepada Allah lagi gitu. Makanya Allah tuh kalau sayang sama hambanya akan diuji sebetulnya, Bu. Karena ujian itu yang bisa mengembalikan ruh kita kembali semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua adalah dengan cara banyak mendatangi majelis ilmu, cari ustadz-ustadz yang ya kadang-kadang ada ustadz-ustadz yang sifatnya betul-betul ilmu, ada yang sifatnya itu tazkiyatun nafs, ada yang sifatnya itu memang kontemplatif gitu kan. Ikuti semuanya kan. Beberapa ustadz itu kan sifatnya kontemplatif ya. Kayak misalnya Ustadz Hanan Antaki, A'agim, itu kan ustadz-ustadz yang kontemplatif ya. Ustadz Umar Mita itu kontemplatif. Beda dengan atau Ustadz Syafiq Basalamah. Ustadz Syafiq Basalamah itu agak berbeda misalnya dengan Ustadz Khalid Basalamah. Kalau Ustadz Khalid Basalamah itu tidak terlalu kontemplatif barangkali. Tapi kalau Ustadz Syafiq itu Ustadz yang kontemplatif ya. Nah biasanya dengan ustadz-ustadz yang kontemplatif itu hati kita akan mudah untuk terenyuh. Karena memang harus diusahakan, Bu. Ya harus diusahakan. Ya, yang ketiga, kita bisa mengambil vibrasi energi dari orang-orang lain gitu. Jadi berkumpullah dengan orang-orang yang vibrasi keimanan energinya positif, ya, mudah menangis, dikit-dikit ingat Allah, dikit-dikit menganggap dunia ini sementara. Jadi kata-kata dia aja itu bisa nyetrum ke hati kita. Ya, kira-kira 3 tips itu mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya. Itu Pak Niko, kira-kira yang dari Bu ini. Satu lagi dari ada dari Pak Abdul Rahmatullah Ustaz. Oh ya. Bisa. Mohon tips. Mana tadi? Siswa yang sedang drop dengan komunikasi masalah di rumah dengan orang tua. Ya, jadi kalau permasalahan orang tua itu langkahnya adalah membuat mereka berterus terang, dan ini memang perlu waktu ya buat mereka berterus terang. Bahkan bisa juga dilakukan yang namanya family conference. Kalau di ilmu saya, di kedokteran keluarga itu ada namanya family conference, Pak Abdul Rahmatullah. Jadi semuanya harus dikumpulin jadi satu. Nah, saya punya pengalaman ya, Pak Abdul, di salah satu sekolah di Kota Lamongan kalau nggak salah pada saat itu ya. Ini pengalaman saya aja. Jadi pada saat itu sekolah itu mengadakan acara. Acaranya itu mengundang orang tua gitu. Jadi ada anaknya, ada orang tuanya dalam satu waktu. Nah, kebetulan pada saat itu saya yang diundang jadi pembicaranya. Nah, sehari sebelum pembicara itu kan saya udah datang tuh di Lamongan tuh. Guru-gurunya cerita tuh. Dok, besok itu ada anak, pokoknya anak ini paling bermasalah, Dok. Kadang-kadang dia tuh bolos terus langsung datang ke pelabuhan. Bapak ibunya itu baru bercerai katanya. Jadi dia tinggal sama ibunya. Bapaknya udah nikah lagi gitu. Kami udah angkat tangan ini gitu katanya gitu. Dokter bisa bantu nggak gitu. Padahal kan sebenarnya saya ceramah bukan mau menterapi anak ini. Terus saya bilang ya udah besok temukan dengan saya anaknya itu. Saya nggak bilang apa-apa sama dia. Saya cuma tanya, kenapa kamu ke pelabuhan gitu. Saya ini suka dokter lihat di sana itu, saya tuh suka kerja, lihat orang-orang kerja. Jadi ternyata positif apa yang dia inginkan itu. Ya gitu. Sudah gitu kemudian pada saat acara Bapak Ibu ya, dia kan udah saya ajak ngobrol, setengah jam aja saya ngobrol. Saya tidak menasehati apapun, saya hanya mendengarkan dia. Saya cuma bilang, oh kamu bagus, kamu pengen jadi apa? Saya tuh pengen seperti yang di pelabuhan itu gitu ya. Saya cuma bilang gitu aja. Tahu nggak Bapak Ibu ketika materi saya? Ya, ketika materi saya kan saya biasa ngasih hadiah coklat silver queen bagi yang bertanya atau melakukan sesuatu gitu ya. Nah, kebetulan anak ini ketika saya minta melakukan sesuatu, dia melakukan sesuatu dan saya kasih hadiah silver queen. Saya tanya Bapak Ibu, taruhlah namanya anaknya Andi itu, Di, kamu kan dapat coklat, masa kamu makan sendiri? Kamu mau kasih sama siapa, Di? Tahu nggak Pak, dia kasih sama siapa Pak? Dia langsung berjalan ke ibunya, dia ke belakang, dikasih coklat sama ibunya. Ibunya tuh sampai kaget Pak, padahal sudah ibunya di rumah tuh nggak disapa Pak. Ya, jadi dia langsung kasih coklat tuh sama ibunya. Sampai ibunya tuh sesenggukan nangis, sujud, anakku kok moro-moro bisa berubah kayak gini gitu. Ya, rupanya si Andi ini merasa nggak ada yang paham Pak sama dia di rumah tuh. Dia tuh cuma pengen dipahami. Ketika unek-uneknya tuh keluar gitu ya, dia kembali kepada fitrahnya sebagai anak-anak yang cinta sama orang tuanya. Yang selama ini fitrah itu tertutupi oleh hawa nafsunya, kemarahannya sama bapak ibunya yang berpisah gitu ya. Saya sampaikan kok sama anak-anak yang bapak ibunya berpisah itu, kamu harus hormat sama keduanya. Jangan pernah menganggap yang satu benar, yang satu salah. Bisa jadi dua-duanya benar. Ya, yang bisa jadi dua-duanya benar. Bahkan seorang Zaid bin Harithah
itu berpisah dengan Zainab dalam waktu hanya 1 tahun kan dalam pernikahan mereka. Dua-duanya ahli surga. Betul apa enggak? Zaid ahli surga, Zainab ahli surga. Bahkan Zainab jadi istri Rasulullah pada akhirnya. Rasulullah tuh nggak tega menikahi mantan istri anak angkatnya. Tapi Rasulullah bilang, kamu jangan mikir kata orang. Betul apa enggak? Ini kataku, nikahi dia gitu. Kan kita kadang-kadang kan kebanyakan mikir kata orang kan. Betul enggak? Ya, sekarang ada yang bilang Zaid itu jelek kan? Akhlaknya. Enggak kan? Betul enggak? Ada yang bilang Zainab itu ahli neraka. Enggak. Dia ummahatul mukminin. Ya, kira-kira begitu. Jadi saya kasih pemahaman sedikit-sedikit, akhirnya dia bisa kembali pada ibunya. Nah, sama satu lagi Pak Abdul, mungkin doa ya. Doa itu penting. Jadi anak-anak sekarang itu bukan dikotbahi, tapi didengerin. Itu pertama itu. Jadi anggaplah mereka itu sesuatu yang penuh sebetulnya. Lah untuk percaya supaya dia mengungkapkan ini yang perlu kita bangun. Jadi kata kuncinya itu membangun kepercayaan, dan itu tidak mudah memang Bapak Ibu bagi anak remaja. Ya, ibu mungkin perlu meminta maaf berkali-kali. Ya, minta maaf, mama minta maaf, mama minta maaf, papa minta maaf. Sampai kemudian dia merasa egonya ibunya sudah hilang, dia baru mau cerita tuh anak-anak. Ya, tapi kalau Anda masih bilang, ini mamamu, ini papamu, aku yang melahirkan kamu. Lah, ini apa masalahnya? Ya, ibu-ibu mengungkit-ungkit kelahiran ini bagi anak-anak sekarang paling nggak suka mereka. Dia kan bisa bilang begini, aku yang melahirkan kamu. Terus kalau dia bilang gini gimana? Aku nggak minta itu mah. Oh, bilang apa kita? Ya kan, susah. Jadi kadang-kadang kita perlu untuk sedikit agak slowing down, ya, memahami mereka. Apalagi kalau mereka sudah mulai ada gejala-gejala yang fisik ya, kayak sekarang kalau di banyak remaja kan ada yang namanya self harm ya, tahu ya, melukai diri itu loh Pak. Ya, apalagi kalau sudah mulai gejala-gejala seperti itu ya, Anda harus betul-betul hancurkan ego Anda. Karena cinta itu berpacu dengan ego Bapak Ibu. Ya, kenapa sih cinta itu kadang-kadang menderita? Karena Anda harus melepaskan ego Anda Bapak Ibu. Kalau Anda cinta sama anak Anda lepaskan ego Anda untuk mendengarkan dulu mereka. Makanya kata Rasulullah, anak itu kalau sudah remaja ya, cara menghadapinya dengan berdiskusi. Nggak bisa dengan seperti tawanan gitu. Kalau tawanan itu anak SD. Ya. Nah, kira-kira begitu. Mungkin ini saya jawabnya dari pengalaman. Tentunya masing-masing mungkin kita punya berbeda-beda ya. Dari sini berbeda-beda. Mudah-mudahan Pak Abdul bisa mengambil intisarinya dan jangan lupa mendoakan ya Pak Abdul ya. Kadang-kadang doa itulah yang justru menjadi pembuka dari semua pintu yang tertutup. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah meridhoi semua jawaban ini. Hadza min fadli Rabbi. Saya kembalikan ke Mas Niko. Masya Allah Ustaz, terima kasih. Untuk materi insya Allah nanti akan segera kita upload di YouTube Bapak Ibu semua. Untuk PowerPoint mungkin tadi udah beberapa ya dari foto yang nanti kita share juga. Dan terakhir Bapak Ibu, kita ucapkan jazakumullah khair kepada Ustadz Arif, Ustadz Dr. Arif yang telah memberikan materi yang luar biasa. Sebagai penutup, tadi nyambung dengan pertanyaan dari Ustadz Rahmat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, aku berdoa bukan karena ingin terkabul sehingga aku berdoa, namun karena aku terobsesi oleh doa itu, maka aku berdoa. Dan manakala aku mendapatkan ilham untuk berdoa, terkabulnya doa itu senantiasa menyertai. Masya Allah. Kita selalu berdoa di setiap waktu kita. Dan Masya Allah, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih keluarga besar Ihsanul Fikri Kota Magelang. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sebelum saya tutup salam, kami persilakan Bapak Ibu untuk bisa dibuka kameranya untuk host untuk bisa membantu foto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon maaf saya nggak bisa jawab satu-satu yang di chat ya, Bapak Ibu. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz Arif.
Sami-sami. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon pamit nggih semuanya nggih. Terima Matur kasih. nuwun sanget nggih. Sehat, Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Hati-hati di jalan, Ustaz. Nggih, makasih Pak.